Katarina Laboure lahir pada tanggal 2 Mei tahun 1806, di desa Valais-Mouche, Prancis. Ayahnya bernama Pierre Laboure, dan ibundanya, Madeleine Laboure. Ibunda Katarina meninggal ketika ia baru berusia 8 tahun. Pada usia yang masih kecil itu ia menunjukkan kasih yang khusus kepada Bunda Maria. Dikisahkan bahwa setelah pemakaman ibunya, Katarina memanjat kursi untuk mencapai patung Bunda Maria di rumah mereka, dan menggenggamnya di dadanya, seraya berbisik, "Sekarang engkaulah ibuku." Suster Katarina tertarik dengan kehidupan religius dan pada tahun 1830, ia bergabung dengan kongregasi Suster Puteri-Puteri Kasih di Rue de Bac, Paris yang didirikan oleh Santo Vincentius de Paul. Beberapa hari setelah menjadi novis di biara Rue de Bac, Bunda Maria menampakkan diri kepadanya. Pada tengah malam tanggal 18 Juli tahun 1830. Suster Katarina terjaga dari tidurnya karena suatu suara ajaib yang memanggilnya. "God, the Blessed Virgin is waiting for you. The Blessed Virgin is waiting for you." Ia tersentak bangun, dan tampaklah di hadapannya seorang anak kecil yang bercahaya berusia kira-kira 4-5 tahun. Dalam sikap ragu-ragu, penuh tanda tanya dan takut, Suster Katarina bersama anak kecil ajaib itu melangkah ke kapel. Suster Katarina heran, semua pintu kapel terbuka dengan sendirinya. Lilin-lilin dan lampu-lampu di dalam kapel itu menyala. This is the Blessed Virgin. This is the Blessed Virgin. Di sebelah altar turunlah Bunda Maria dan berlutut menyembah sakramen Maha Kudus. Lalu duduk di kursi pastor. Suster Katarina segera mendekatinya, dan meletakkan tangannya di atas pangkuan Bunda Maria. "My child, the good God wishes to charge you with a mission. You will have much to suffer, but you will rise above this suffering by reflecting that what you do is for the glory of God. You will know what the good God wants. You will be contradicted, but have no fear. You shall have grace. Have confidence. Do not be afraid. The times are evil. The whole world will plunge into every kind of misery. But come to the foot of the altar. There, graces will be shed upon all, great and small, who ask for them. I shall be with you. I always have my eye upon you. I will grant you great graces. The moment will come when the danger will be extreme. It will seem as if all is lost. At that time, I will be with you. Have confidence. You will recognize my coming and the protection of God. Have confidence. 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 Pada tanggal 27 November tahun 1830, jam 5:30 malam. Sekali lagi Bunda Maria menampakkan diri kepada Suster Katarina sementara dia bermeditasi. Bunda Maria tampak sedang berdiri di atas bola bumi dengan ular terinjak di bawah kakinya. Tangan Bunda Maria berhiaskan cincin-cincin. Dan ia memegang sebuah bola dunia kecil berwarna emas dengan salib di atasnya. Sebuah cahaya terang memancar dari beberapa permata yang ada di jarinya. Seketika bola dunia emas yang kecil itu lenyap. Dan Bunda Maria membuka telapak tangannya ke arah luar. Sinar cahaya dari permata-permata itu menjulang keluar. Dan membentuk seperti bingkai yang lonjong yang mengelilingi Bunda. Dengan tulisan dari emas. "Oh Maria yang dikandung tanpa noda dosa, doakanlah kami yang berlindung kepadamu."
Holy Mother. This ball that you see represents the whole world, and each person in particular. These are symbols of the grace I shed upon those who ask for them. Have a medal struck after this motto. All who wear it shall receive great graces. They should wear it around the neck. Graces abound for all who wear it with confidence. Confidence. Penglihatan tersebut kemudian berputar, dan menampakkan bagian belakang. Bunda Maria menjelaskan arti dari medali ini kepada Suster Katarina dan penjelasannya sebagai berikut. Bunda Maria meminta Suster Katrina untuk membawa gambaran-gambaran ini kepada Pastor Aladel, bapa pengakuannya. Setelah diselidiki dengan saksama, pastor itu mohon kepada Uskup Agung di Paris untuk memberikan restu dan izin bagi pembuatan medali tersebut. Pada tahun 1830, Raja Charles ke-10 terpaksa turun tahta karena aksi protes massa yang sangat radikal. Keadaan di Prancis sangat sulit pada masa itu, terutama bagi orang miskin yang menganggur dan sering kali mengungsi dari banyak perang saat itu. Saat medali Bunda Maria pertama sedang diproduksi pada tahun 1832, Paris dilanda epidemi kolera mengerikan yang merenggut lebih dari 20.000 jiwa. Pada bulan Juni, putri-putri kasih mulai mendistribusikan 2.000 medali pertama, terutama kepada para pasien terinfeksi yang memenuhi rumah sakit. Penyembuhan meningkat, juga perlindungan istimewa terhadap penyakit dan penyembuhan bagi yang mengalami tekanan emosional. Setelah penampakan Bunda Maria kepadanya, Suster Katarina melewatkan 45 tahun hidupnya sebagai biarawati dengan merawat mereka yang tua dan yang sakit. Rahasia penampakan Bunda Maria yang dialaminya tidak diketahui oleh rekan-rekannya sebiara. 8 bulan sebelum kematiannya, barulah ia menceritakan beberapa penampakan yang dialaminya kepada Suster Dufes, superiornya. Suster Katarina Laboure meninggal dunia pada tanggal 31 Desember tahun 1876 dalam usia 70 tahun, pada tahun 1933 demi proses beatifikasinya. 57 tahun setelah Katarina dimakamkan, makamnya digali kembali, dan tubuhnya ditemukan dalam keadaan segar sama seperti pada saat ia dimakamkan. Matanya tetap biru dan indah. Kedua belah tangan dan kakinya lemas dan tidak kaku, seolah-olah ia sedang tidur.